Saudara, setiap kali kita belajar sifat-sifat Allah, kita selalu belajar kebenaran dari sifat-sifat itu. Dan implikasinya atau keterkaitannya dengan hidup kita masing-masing harus dekat, lekat, dan nyata. Seperti yang dikemukakan kalau Allah itu kasih, lalu apa implikasinya untuk kita? Kita bukan hanya memiliki pengetahuan tentang pribadi Allah yang kasih adanya, tetapi bagaimana kita juga mengenakan kasih yang sama yang Allah Bapa miliki. Hari ini kita belajar mengenai Allah yang setia. Pasti perspektif ini belum pernah saudara dengar atau sedikit sekali saudara dengar. Nah, saya mohon kita memperhatikan dengan serius supaya mutiara kebenaran yang termuat di dalam percakapan kita pada kesempatan ini saudara benar-benar tangkap. Dan itu berarti atau signifikan merubah kita. Dalam Alkitab banyak teks yang menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Apa artinya setia itu? Mengutip Kamus Umum Bahasa Indonesia dari tulisan Purwadarminta, setia berarti tetap dan teguh hati. Tetap dan teguh hati. Tapi kalimat ini belum cukup menampung pengertian kata setia yang dimaksudkan oleh Alkitab. Sebab seharusnya di dalam kata setia tersebut terkandung pengertian suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk mencapai maksud tertentu. Di dalam kata setia itu harus terkandung pengertian suatu kegiatan yang berkesinambungan, yang terus-menerus dan bersifat progresif. Kalau Allah setia pada umatnya, karena Allah sedang mengerjakan suatu rencana agung. Dan rencana itu harus terwujud, maka harus ada sebuah progresivitas. Dan tentu saja kalau umat setia kepada Allah, maka umat harus terlibat dalam rencananya. Bahkan seharusnya umat hidup hanya untuk melakukan kehendaknya dan menggenapi rencananya. Nah, ini saja mungkin juga saudara belum pernah dengar atau belum mengerti. Di dalam kata setia itu, saudaraku, termuat pengertian suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk mencapai satu tujuan. Dan tentu ini harus secara progresif. Kalau dikatakan Allah setia, Allah tetap teguh dalam rencananya. Dan kalau implikasinya nanti umat setia kepada Allah, umat juga harus terlibat di dalam rencana Allah tersebut untuk mewujudkan atau untuk menggenapi rencananya. Nah, dalam bahasa Ibrani ada satu kata yang digunakan untuk kesetiaan Tuhan, yaitu emunah. Emunah. Kata ini memiliki pengertian steadiness, kemantapan, reliability, dapat dipercaya, honesty, kejujuran, ketulusan, permanent duty, tekun dalam tugas, dan lain-lain. Saudara, kalau dikatakan bahwa Allah setia, berarti Allah dengan kuasanya mantap, dengan kuasanya yang teguh, tetap pada rencana semulanya, dengan melibatkan umat pilihannya. Ini punya arti penting kalimat ini, saudara. Kalau dikatakan bahwa Allah setia, Allah tetap teguh di dalam rencananya yang semula dengan melibatkan umat pilihannya. Untuk itu Allah Bapa memelihara dan memperhatikan secara khusus umat yang terlibat dalam rencana tersebut. Untuk ini hendaknya umat sungguh-sungguh terlibat juga dalam rencananya. Dan tidak menyaksikan kasih dan kuasanya.
Allah dapat dipercayai, tulus, tiada henti, memperhatikan umat, ya, serta mengerjakan rencananya dengan teliti, serta berkesinambungan sampai digenapi. Bagi bangsa Israel, bangsa itu memikul dua tanggung jawab utama, saudara. Yang pertama, bangsa Israel itu harus menyimpan, melestarikan pusaka, yaitu pengenalan akan Allah. Kalau ditanyakan siapa Allah yang benar, maka jawab kita adalah Allahnya orang Israel. Kalau kita melihat di TV ada cerita soal Yusuf, Musa, dan lain sebagainya. Sadarkah ya orang-orang bahwa semua nabi-nabi itu, kan dikenal 26 nabi ya. Ada 26 nabi, yang 25 itu orang Yahudi. Jadi kisah-kisah Musa, Ishak, Yakub, itu orang Yahudi. Bukan bangsa lain. Saya hobi membaca, saudara. Dan jangan saudara pikir saya hanya membaca buku Kristen. Jadi picik saya nanti. Saya juga baca buku-buku yang ditulis dan ditujukan untuk orang non-Kristen. Dan saya perhatikan buku-buku itu kalau menyebut nabi-nabi, hampir tidak pernah saya temukan, emang nggak pernah saya temukan pernyataan bahwa nabi ini orang Yahudi. Bagaimana orang bisa mengenal Adam dan Hawa? Bagaimana bisa mengenal Allah yang esa? Bagaimana mengenal keperkasaan Musa? Itu semua lewat bangsa Yahudi. Anak-anak kita harus ngerti loh ini. Jangan dikaburkan. 26 nabi, 25 nabi itu orang Yahudi. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ya di Yohanes 4 ayat 22 bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang kedua, bangsa itu akan melahirkan juru selamat. Juru selamat tidak datang dari bangsa manapun, dari orang Yahudi. Bagaimana orang bisa mengenal Allah yang esa, penciptaan alam semesta, Adam dan Hawa? Semua juga dari tulisannya orang Yahudi. Musa itu keturunan Yakub. Yakub itu anaknya Ishak. Abraham punya anak Ishak dan Ismail. Ishaklah yang melahirkan Yakub. Yakublah yang melahirkan 12 anak-anak. Dan sejarah kerajaan Allah itu semua ada di Ishak, Yakub, 12 anak-anaknya, saudara. Bukan di orang lain. Yang mau disembelih tapi nggak jadi itu Ishak, bukan Ucok atau Bambang, saudara. Jangan diganti nama lain. Jadi orang Israel itu punya tanggung jawab menyimpan dua pusaka itu. Pengenalan akan Allah dan lahirnya Mesias. Oke? Oleh sebab itu sampai hari ini nggak bisa dibantah. Bangsa itu nggak pernah lenyap. Yang menarik kalau kita baca Alkitab itu ada bangsa Keni, Moab, Amon, Filistin, Amalek. Itu semua bangsa lenyap, saudaraku. Kalau sekarang ada Palestina itu kan campuran berbagai suku yang lahir di situ. Tapi kalau spesialis orang Moab, Amon, tidak ada lagi. Orang Het, tidak ada lagi. Tapi bisa-bisanya bangsa ini masih eksis. Itu pun sudah diusir-usir. Nanti di sini saya tulis bagaimana mereka diserahkan ke seluruh penjuru dunia. Lalu Tuhan panggil mereka, saudara. Ditinjau dari salib, mereka itu musuh Tuhan. Tapi Allah ingat sahabatnya Abraham. Dan dia berjanji akan memberkati anak cucunya. Dan Israel dikembalikan. Itu semua fakta. Bukan karena saya ini ada unsur politisnya. Betapa eksklusifnya bangsa ini. Ia tidak membuka diri terhadap bangsa lain. Perhatikan itu. Dia tidak nyeret-nyeret bangsa lain masuk agamanya. Tidak. Mereka itu berpikir bahwa agama Yahudi untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak menyeret bangsa lain. Mereka eksklusif. Tapi eksis.
Kalau mereka menyeret-nyeret bangsa lain untuk masuk kelompoknya atau gengnya, bisa eksis, nggak heran. Dia tidak nyeret siapa-siapa. Kalau Anda bertanya, orang Cina juga Pak. Ribuan tahun masih eksis. Orang Yahudi beda Pak. 3 kali dibuang habis. 1 tahun 722 sebelum Masehi. Yang kedua tahun 586 sebelum Masehi. Dikalahkan, dibuang. Yang ketiga, Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Mereka diserahkan atau diaspora. Itu tugas untuk Israel. Tugas untuk orang Kristen adalah meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Aku setia dengan program ini. Aku setia dengan rencana ini. Aku setia dengan proyek keselamatan ini. Dan kamu yang terlibat dalam proyek ini, aku sertai. Itu tidak sembarang orang Kristen bilang Tuhan beserta kita. Gua lu kagak kali. Kalau kamu tidak menyertai pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak perlu setia kepadamu. Gini, Tuhan kalau tidak setia kepada dirinya sendiri, dia nggak bisa setia kepada siapapun. Tuhan setia pada dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu integritasnya sempurna, baik, kudus. Dia setia dengan dirinya sendiri. Maka dia bisa setia kepada siapapun. Tapi nanti dulu, kesetiaan Allah itu berkaitan dengan rencana keselamatan. Rencana dunia yang Allah rindukan. Dihuni manusia-manusia yang dikasihi Tuhan. Ya, yang gagal di dunia pertama dan Allah merencanakan langit baru dan bumi baru. Kalau bicara soal kesetiaan Tuhan selama ini tidak pernah dikaitkan dengan rencana Tuhan loh. Allah setia pada dirinya sendiri. Dan semua bermuara pada dirinya. Berhulu dan bermuara pada dirinya. Allah tidak perlu setia kepada kita sebenarnya. Kecuali kita terlibat dalam pelayanannya. Dia akan setia. Kalau bicara soal Allah setia itu. Yang jadi fokus dan objek dirinya sendiri. Allah setia menyertaiku, melindungi, menjagaku. Kalau kamu tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan, kalau kamu nggak berguna untuk penggenapan rencana Allah, kamu jadikan Tuhan kacung kampret apa? Dan apa Tuhan setia kepadamu? Untuk apa dia setia kepadamu? Kalau kamu tidak hidup dalam rencana dan kehendaknya, Tuhan tidak perlu setia kepadamu. Sebab Tuhan setia pada dirinya sendiri. Dan kalau engkau terlibat dalam pekerjaannya, Allah akan setia kepadamu. Coba lihat kalau selama ini kalau lagu-lagu yang dinyanyikan. Bukan tidak boleh, tapi pengertiannya harus benar. Tuhan Yesus setia. Itu bagus lagunya. Dia sahabat kita. Dia mensahabati kita untuk kepentingan kita. Atau dia menyahabati kita untuk kepentingan dia. Segala sesuatu dari dia, oleh dia, bagi dia. Amin. Kalau Allah setia, itu Allah setia pada rencananya, pada kehendaknya, pada programnya, pada rancangannya. Makanya tadi saya katakan kata setia itu tak cukup dengan deskripsi tetap dan teguh hati. Itu belum lengkap. Sebab di dalam kata setia itu ada sesuatu yang dikerjakan dan harus berkesinambungan. Harus progresif untuk mencapai satu tujuan. Nih, banyak orang Kristen yang berpikir Tuhan itu setia kepadanya, sayang kepadanya, lindungi anak-anaknya, usahanya. Untuk apa Anda dilindungi? Untuk apa Anda dijaga? Untuk apa Anda diberkati? Kalau akhirnya tidak sampai ke langit baru, bumi baru. Kalau Anda tidak mengabdi sepenuhnya untuk Tuhan. Emangnya Tuhan babumu? Di sini Anda baru bisa membedakan kekristenan dengan agama lain. Anda baru bisa membedakan. Kalau sampai bicara tingkat ini, tidak ada duanya Injil. Tapi pikir cuma Allah pengasih, penyayang. Dia melindungi, dia sayang pada hamba-hambanya. Itu mah semua agama juga begitu ngajarinnya, tahu? Tapi kalau bicara sampai tingkat ini, nggak kepikir kan? Allah setia karena Allah punya rencana, betul?
Nggak kepikir. Saya aja nggak mikir. Kok sekarang baru mikir? Yang nggak tahu baru mikir. Nah, kata yang sejajar dengan kata emunah dalam bahasa Ibrani adalah samar. Kata ini menunjukkan kesetiaan umat kepada Allah. Kata ini terjemahkan setia dalam bahasa Indonesia yang pengertiannya adalah memiliki pengertian tetap berpegang teguh. Jadi kalau ini Yosua 2:23 ini ya. Kami tetap setia berpegang teguh artinya. Itu bukan sekedar gini loh Bapak Ibu. Coba lihat saya. Kita manusia, kita mentaati hukum-hukumnya ya. Supaya diberkati ya. Mati masuk surga ya. Surga pun gak jelas apa, dia gak ngerti. Betul gak? Enak surga itu. Karena kalau pria-pria dilayani 7 bidadari yang masih perawan-perawan. Coba bayangkan. Apa begitu? Nah, Alkitab tidak mengajar begitu. Aku bukan hanya hidup untuk melakukan hukum. Aku hidup untuk bergaul dengan Allah yang hidup. Yang menjadi Bapakku. Ini orang Kristen loh. Ini orang percaya loh. Yang menjadi Bapakku. Dan yang mengadopsi aku dengan tulus sebagai anaknya. Dan sekarang aku mau mengerti kehendaknya. Untuk kulakukan dalam hidupku. Sementara aku di bumi sebagai musafir. Dan Allah setia kepada orang-orang seperti ini. Amin. Nah kalau cuma aku mau hidup, orang lain punya rumah, aku juga mau punya rumah. Oh anaknya orang lain berhasil, sukses, bangga. Aku juga mau begitu. Orang punya deposito, tenang, duitnya banyak. Aku juga mau begitu. Allah setia kepada orang seperti ini? Nggak mungkin. Nah kalau sampai pendeta menawarkan produk begini, Allah itu baik, setia, dia menyertai kamu. Gila nggak? Edan nggak kira-kira saudara? Halo? Allah mana? Allah yang bagaimana yang kamu tawarkan ini? Allah yang benar itu bukan begitu. Allah yang punya integritas. Dan Allah setia dengan integritasnya. Allah teguh dengan integritasnya. Dalam rancangan-rancangannya. Anda pasti belum pernah dengar. Pasti belum pernah dengar yang begini. Allah setia. Tok, titik. Maksudnya, ya Allah menyertai melindungi kita, dia dekat kita, dia penuh belas kasihan. Agama lain juga ngajarin begitu, Bu. Bedanya apa dengan kita? Nih bedanya. Nah, dalam perjanjian baru kita menemukan kata lain ya. Yang sesuai dengan emunah yaitu pistis. Dan herannya baik pistis maupun emunah itu diterjemahkan iman. Jadi kacau juga itu. Kata setia itu juga diterjemahkan iman. Pusing kapan diterjemahkan setia, kapan diterjemahkan iman. Coba. Tapi ya, dilihat dari kalimatnya gitu. Orang tahu, oh ini percaya, oh ini setia. Oh ini iman, ini percaya gitu. Nanti baru tahu kita saudara. Ya. Oh ini percaya gitu. Oh ini setia. Katanya sama, emunah. Pistis. Faithful. Faith. Kan pistis, pisteu, sin. Nggak ngerti juga tuh. Itu hebat itu, Alkitab itu. Makanya kalau orang percaya, itu orang setia. Orang setia, setia kepada Tuhan. Artinya orang yang mau peduli dengan rencananya. Orang Kristen yang biasa-biasa saja telah terdidik. Kalau datang kepada Tuhan bawa beban, bawa persoalan. Tempat aku berteduh karena banyak persoalan, banyak problem, gitu kan? Orang Kristen yang dewasa, dia tidak mengintip dompetnya Tuhan, tidak mengintip kuasanya, dia mengintip hati pikirannya dan bertanya, what must I do, dear Lord? Seberapa sih persoalanmu sampai nggak bisa diselesaikan Tuhan? Seberapa sih masalahmu sampai nggak bisa dipersoalkan Tuhan? Kadang-kadang lagu-lagu rohani juga tidak membuat orang dewasa loh. Kalimatnya nggak salah, tapi makna yang terkandung di dalamnya itu
Apa gitu, seperti begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Persoalan apa sih sampai kok mendayu-dayu gitu? Kalau itu persoalannya Tuhan yang kita pikul, itu indah. Nah, kalau saudara pembisnis, Anda betul hidup untuk Tuhan. Bisnis Anda itu pekerjaan Tuhan, betul? Ada masalah kan? Allah mengerti. Boleh. Tapi kalau Anda punya bisnis, supaya Anda bisa lebih wah. Lalu bilang, Allah mengerti. Allah peduli. Saudara anggap Tuhan itu siapa? Hah? Nangkep maksudnya? Dulu ya waktu saya masih muda. Ya lebih muda dari sekarang. Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Sudah jadi gembala sidang saya. Baru mulai-mulai. Waktu kami lagi bangun gereja itu ditutup gerejanya. Disegel gitu. Dikasih surat suruh berhenti. Saya nggak mau berhenti. Saya balesin. Kalau you berhentiin, ada orang mati satu di situ, 7 yang mati. Ini masih muda saya pelotokan. Kalau orang boleh bangun rumah ibadah tanpa izin, masa gua nggak boleh? Emangnya mau buat rumah bordil? Waduh saudara. Saya tantangin loh. Rupanya ya. Kan waktu jemaat saya banyak orang Batak, orang Ambon juga gitu. Jadi ya setuju juga gembalanya gitu. Sampai tata kotanya agak takut loh ngadepin. Dan waktu itu ada aparat juga satu yang menyertai saya. Wah itu kita kan panas itu. Karena bangun gereja. Udah susah cari duit, begitu dapat duit bangun diberhentiin. Wah itu panas banget. Panas. Terus Tuhan ngomong begini nih. Kamu punya kepentingan apa ya dengan gereja ini kok sampai begitu amat? Gitu loh kira-kira. Saya itu juga udah dengar suara Tuhan begitu. Tapi nggak ngerti maksudnya apa. Kenapa Tuhan bicara begitu? Kamu seperti sudah punya kapling sendiri. Ini bisnisnya siapa? Kau boleh bela tapi caranya nggak sampai begitu. Paham? Pelajaran yang kedua. Beberapa waktu saya punya sakit di sini. Nggak tahu sakit apa. Memang akhirnya saya nggak tahu sakit apa waktu itu. Terus saya minta, oh Tuhan sembuhkan. Tolong Tuhan aku jalan sakit. Ada lagi suara, kau punya kepentingan apa dengan tubuh ini? Sama lo. Waktu itu saya belum tahu loh saudara. Tapi itu benih-benih pelajaran yang mahal. Saya mulai mengerti. Kita tidak boleh punya kapling sendiri. Kadang-kadang orang aktif dalam pelayanan saudara. Itu punya kapling. Dia punya kesenangan. Bukan tidak boleh. Emang ini the only world I have. Dunia aku satu-satunya. Tapi jangan punya kapling sendiri. Nangkep maksudnya? Bukan nggak boleh berjuang. Tapi jangan punya kepentingan di balik ini. Wah dulu itu nekat bener loh. Waduh di segel kita copot segelnya mau gila deh. Berani itu. Zaman itu kan masih zaman orde baru saudara. Itu kalau sampai kejadian ribut itu Sarah. Kan kita bilang, rumah sebuah ibadah sebelah dibangun nggak pakai izin, mau coba pakai izin, gitu loh. Jadi kita benturan itu ngeri-ngeri juga loh mereka. Emangnya kita bikin rumah bordil, ini untuk pemerintah, ini untuk membangun mental bangsa. Waduh, kampungannya, saudara. Kampungan bener, saudara. Saya nggak ngarang loh cerita ini, saya emosi banget. Itu sudah begitu tuh ya, sudah tahu nggak? Urat takut saya putus loh. Urat takut saya putus. Jadi pengen coba lu datang loh. Lu bawa doser kayak itu bawa wadang. Gua hadepin loh. Saya jadi bisa menghayati kalau orang nekat itu ya. Mati itu gak takut. Itu kalau seandainya dia bawa doser segala macam mau gempur. Kayaknya saya memalukan Tuhan deh. Jadi niatnya baik tapi caranya salah atau gimana gitu. Saudara, Tuhan gak mau kita punya kepentingan sendiri. Ini lebih tajam ya, tipis tapi tajam. Kalau saya jadi pendeta, siapa sih yang tahu motif saya melayani? Kan taunya ini pendeta agung, luhur, mulia, betul gak? Siapa sih yang tahu motif saya? Nobody knows. Tapi kalau kita belajar kebenaran terus ya saudara, kita scan hati kita. Apalagi kalau kita sudah bertumbuh dalam kebenaran firman ya.
Kita sudah mulai fokus langit baru, bumi baru. Mobil sedan juga rasa biasa. Makan enak ya rasa biasa. Mau tidur di hotel yang bagus, bersih. Ya gitu aja. Happy kita itu kalau kita bisa melayani, ketemu teman-teman yang seroh, ketawa-tawa. Kayaknya udah jadi surga itu udah. Udah kayak jadi surga. Tapi kalau udah pulang gitu, terus di rumah gitu, udah kayak ayam kena 10 burung. Ya paling ketemu istri, ya udah ngomong, tidur. Saudara, Allah setia pada dirinya sendiri. Allah tidak perlu setia kepada manusia. Manusia yang harus setia kepada Tuhan. Amin. Ingat ini. Allah tidak perlu setia kepada manusia. Manusia harus setia kepada Allah. Dan kalau Allah setia kepada manusia, itu karena manusia itu setia pada Allah atau pada rencananya. Kalau tidak, Tuhan nggak mau jadi babu atau kacung kampret. Nah, berbicara mengenai kesetiaan Allah, tentu tidak bisa dipisahkan dari kesabarannya. Oleh karena Allah sabar, maka Allah bisa menanggung atau memikul kenyataan ketidaksetiaan umatnya terhadap dirinya. Kesabaran yang Allah miliki adalah kesabaran yang sama sekali berbeda dengan kesabaran siapapun, saudaraku. Ya. Orang tua kalau membesarkan anak punya agenda kan, betul? Anak gede jadi orang tua lihat, betul nggak saudara? Tapi anak sering nggak mau ngerti kan? Halo, nggak mau ngerti kan? Tapi orang tua dengan kesabarannya masih, ya udah nggak apa-apa. Tuhan tuh seperti itu dan jauh lebih hebat dari itu. Mereka memberontak, Tuhan masih sabar. Mereka memberontak, Tuhan tetap pimpin. Namun demikian, Tuhan yang adil dan bijaksana pula mendidik umatnya. Setia. Tapi Allah juga Allah yang adil dan bijaksana. Sampai batas tertentu Tuhan tidak akan mentolerir kesalahan. Allah pasti bertindak menghukum atau mendisiplin umatnya. Hal itu pun demi asas keadilan yang ada dari Allah yang berintegritas mendidik umat itu sendiri dan untuk menjadi pelajaran bagi generasi penerus termasuk orang percaya kemudian hari. Jadi kalau sampai Tuhan memukul orang Israel, jebret, itu pun kesetiaannya. Kesetiaan Allah kepada komunitas, bukan pada individu. Nangkap maksudnya? Anda ngerti maksud saya? Kalau Tuhan kemudian memukul bangsa Israel, menyerahkan atau membuat mereka tercerai-berai atau diaspora, itu pun karena kesetiaan Allah kepada komunitas. Komunitas Israel. Anak cucunya. Saudara tahu? Kan bangsa Israel dibuang tahun 712 sebelum Masehi tadi. Dan tahun 586 sebelum Masehi. 2 kali. Sejak itu, ketika mereka sudah mulai kembali, kalau tahun 722 sebelum Masehi, itu dibuang dan nggak pernah balik. Sampai sekarang tidak pernah tahu kemana orang-orang yang pernah dibuang oleh kekuasaan Asyur. Nggak pernah tahu. Mungkin berkelana, berlayar dari pulau ke pulau sampai ke Sumatera jadi orang Batak. Maka orang Batak huruf bakunya mirip sama huruf Ibrani. Dan karakternya mirip dengan orang Ibrani. Kesukuannya. Nah, yang dibuang pada zaman Yeremia, yaitu oleh Babel. Kalau tahun 722 sebelum Masehi oleh Asyur. Yang dibuang oleh Babel itu balik. Esra, Nehemia, Zerubabel itu yang membawa balik. Sejak itu Anda tahu nggak ada lagi berhala. Taurat diajar di sinagog-sinagog, nggak ada berhala. Maka pada zaman Yesus nyaris nggak ada berhala. Orang Israel kapok. Anda bisa ngerti maksudnya? Itu dihajar pun juga supaya memberi pelajaran secara komunitas. Itu pun kesetiaan Allah kepada bangsa itu. Supaya mereka sadar dan memberi pelajaran kepada generasi penerusnya. Sebab kalau enggak, waduh berantakan. Pusaka akan Allah habis. Sejarah bangsa itu membuat orang Yahudi hari ini eksklusif. Dan mereka menjadi saksi. Kalau di kitab Wahyu ada 2 saksi, betul enggak? Itu bukan si A atau si B. Kan ada pendeta yang aku bakal jadi saksi. Satu pendeta luar negeri, satu pendeta Indonesia. Dulu pernah ada yang begitu.
Dua saksi itu, satu Yahudi, satu Kristen. Kalau you mau tanya Allah yang benar siapa nih, saksinya dua. Tanya orang Yahudi. Tadi saya udah ngomong kan. Yang kedua, tanya orang percaya. Pak Eras pendeta sih. Ya iyalah, memang begitu. Kekristenan itu luar biasa, saudara. Nggak kampungan gitu. Wah, logik luar biasa. Logik, dahsyat logiknya. Nggak ada ngawur-ngawuran tuh, nggak ada. Ditulis oleh orang-orang pintar dengan bahasa yang jelas. Dan yang heran, saudara sekalian, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Gerika, ada bahasa Aram, betul nggak? Bisa-bisanya itu nggak benturan. Hah? Yang nulis 40 orang, 1500 tahun. Kok bisa-bisa ada benang merah gitu? Kalau yang nulis satu orang boleh dia karang, tapi 40 orang dengan 1500 tahun tenggat waktunya. Kalau bukan Allah siapa? Kalau nggak jelas siapa yang nulis? Ini yang nulis manusia. Bukan yang nulis apa? Tuhan langsung nulis, kagak. Manusia yang nulis. Kok bisa ada benang merah begitu hebat? Ya, itulah buktinya. Bisa jadi saksi itu manusia. Itu orang-orang Yahudi. Lalu orang percaya. Yang mengenal Allah anak dalam Yesus Kristus. Jadi kalau Tuhan marah kepada orang Israel, jebret mereka dipukul. Itu pun juga dalam kerangka kesetiaan Allah. Ini ganggu pekerjaanku ini. Dihajar habis. Tapi ada tapinya. Tidak dipunahkan. Waduh. Hebat saudaraku. Udah diobrak-abrik sampai ke seluruh dunia. Tetap tidak dipunahkan. Ini waktu saya membaca ayat-ayat ini saudara. Khususnya di kitab Amos tuh ya. Ketika Allah mengembalikan bangsa Israel. Waduh, hati saya nyut gitu. Tuhan, Engkau punya pribadi hebat. Dan kita bisa merasakan getar. Keagungan kepribadian Allah Bapa di surga. Dihajar jebret, tapi nggak dipunahkan. Itu tahun sebelum Masehi ya. Setelah Masehi disebar di seluruh dunia, tapi nggak punah. Buset. Ada nggak negara, tanah, yang ditinggali penduduk aslinya 2500 tahun. Tetap masih ada itu bangsa. Bayangin. Perginya pun bukan dipisahkan 2-3 kilo jalan beraspal, lautan. Bisa enggak punah. Coba ada enggak bangsa seperti ini? Enggak ada bro. Enggak ada. Dan Anda tahu, satu lagi saya tambahkan. Di tanah yang ditinggal itu, enggak pernah ada negara yang berdiri. Tidak pernah ada negara yang berdiri. Sampai tanggal 14 Mei 1948 berdiri negara Israel. Sampai sekarang pun Palestina tidak bisa bikin negara. Ini baru-baru ini negara non-blok dan negara OKI berusaha untuk mengajukan resolusi untuk berdirinya negara Palestina. Ini baru-baru ini, beberapa hari belakangan ini. Seminggu inilah. Dari dulu sih sebenarnya. Amerika veto terus kan. Memang Israel juga keterlaluan sih. Itu wilayahnya orang Palestina dipagari kayak penjara loh. Itu tingginya apa? Tinggi itu. Dan dia punya beton tuh ya. Betonnya itu beton-beton yang kokoh gitu. Dikelilingi. Jadi kalau wilayahnya Palestina dikelilingi kayak di penjara. Lalu antara ini Palestina, ini wilayah Israel. Seperti nggak dijaga, ada 2 tentara doang begitu. Tapi jangan lupa ada satelit di atas. Nah, kesetiaan Allah dinyatakan secara ekstrim di Hosea pasal 1-4. Di seluruh kitab Hosea. Di sana Anda menemukan bagaimana Hosea disuruh menikahi Gomer. Gomer ini perempuan jalang. Ya. Perempuan jalang bisa pelacur, bisa perempuan yang sudah berzina, meninggalkan suami gitu. Tapi Tuhan bilang ambil dia. Terus Tuhan bilang gini, kamu kayak begitu, kayak perek begitu. Gitu loh, kamu kayak perek gitu. Tapi aku masih ambil kamu. Nah, kitab Hosea ini memuat berita utama bahwa walaupun umat tidak setia, Allah tetap setia. Makanya di Perjanjian Baru di 2 Timotius 2:13 dikatakan, walaupun kamu tidak setia, dia tetap setia. Sebab dia tidak bisa menyangkal dirinya. Hebat.
Artinya kalau Tuhan sayang kepada kita, Dia tetap dalam rencananya untuk menggenapi tetap setia dalam menggenapi rencananya dan melibatkan kita tetap di situ. Tetap dirawat itu bangsa Israel. Untuk kita juga begitu. Tapi kalau memang sudah nggak bisa ditolerir, tetap dipecat. Kalau meniti bangsa Israel, saudara, kita dapat menemukan kesetiaan Allah. Bagaimana selama hampir 2000 tahun, dari sejak tahun 70 ya. Kalau dilihat dari sejak berkali-kali dibuang itu 2500-an. Saudara. Itu sekitar hampir 2000 tahun. Sejak tahun 70 sampai tahun 1948. Lalu Allah mengumpulkan bangsa-bangsa dari segala penjuru dunia. Aku akan membawa kamu kembali. Dan akan menanam anggurmu. Waduh, hebat. Hari ini terbukti. Saya tidak pro Yahudi secara politik loh. Saya cuma melihat Alkitab berkata apa. Wah, saudara kalau membaca sejarah bangsa itu, saudara. Tuhan mengumpulkan mereka. Dan ini satu hal yang luar biasa. Menunjukkan Tuhan itu setia, ya saudaraku. Nah, sekarang bagaimana implikasinya untuk kita? Kalau Allah setia, ingat tadi setia kepada dirinya sendiri untuk menggenapi rencana Allah itu tetap di dalam karya itu dan harus progresif. Nah, implikasinya untuk kita apa? Saudara jangan tidak terlibat dalam rencana Allah. Keterlibatan saudara dimulai dari ini. Yang pertama, dirimu sendiri digarap dulu untuk menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Diperbaiki dulu, katakan amin. Diproses dulu untuk diperbaiki. Amin. Enggak buru-buru Anda jadi penginjil. Enggak buru-buru sekolah Alkitab. Anda pribadi dibentuk. Karakter watak kita yang buruk-buruk itu diubah. Itu dulu. Itu dulu. Menggenapi rencana Tuhan itu dulu bro. Itu dulu. Itu udah setengah mati kita. Ngerti enggak? Baru setelah itu. Anda akan menyerahkan segenap hidupmu tanpa batas untuk Tuhan. Harus setia. Dan saya jelaskan di sini, orang yang setia itu orang yang menang. Setia sampai akhir itu orang yang menang. Nah, untuk itu kesetiaan itu memiliki dua ciri. Semua ada saya nanti baca di rumah. Satu, dari perkara kecil. Dan perkara kecil yang dimaksud Alkitab itu uang. Bukan nyapu di gereja nggak apa-apa lah Pak, saya perkara kecil. Setia dalam perkara kecil konteksnya itu uang. Nah orang nggak mau sentuh itu. Anda tidak boleh mencintai uang. Itu maksudnya dari perkara kecil. Karena kalau engkau sudah mencintai harta dunia, kamu tidak bisa mengasihi Tuhan. Dan kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak mungkin terlibat dalam pekerjaannya. Itu masalahnya. Sebab kalau engkau tidak setia, hai kamu yang tidak setia, gitu teks bahasa Indonesia. Baca di bahasa Yunaninya, hai kamu moikaides, kamu yang berzina. Diterjemahkan, hai kamu gak setia, padahal di teks aslinya, hai kamu yang berzina. Seperti itu loh. Setia dalam perkara yang kecil. You jangan mencintai dunia, tolong itu aja dulu. Jangan kampungan. Kalau you naik bus, nggak usah merasa minder. Betul nggak? Naik nunggu obat di depan PDAJ. Anda naik mobil bagus juga jangan rasa sombong. Nangkep? Amin? Oke, yang kedua. Setia itu harus unconditional. Tak bersyarat. Aku setia walau. Bukan aku setia kalau. Kesetiaan tak bersyarat inilah yang melahirkan pengabdian yang murni kepada Tuhan. Amin? Ini saudaraku sekalian. Nah, bentuk-bentuk kesetiaan, setia sebagai anak kepada Bapak, setia sebagai umat, setia sebagai mempelai. Sebagai umat, kita harus menjadikan dia objek penyembahan kita. Dan memang kita tercipta untuk menyembah Allah. Sebagai anak kita harus taat dan mengerti proyek yang Bapak lakukan. Sebagai mempelai wanita, kita bercinta dengan Tuhan. Karena memang Tuhan mau membangun satu keluarga. Dan kita anggota keluarganya. Itu rencananya. Rencana semula Allah membangun keluarga. Amin.
jadi mempelai. Tuhan berkati. Amin.